Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya friend semua dimanapun berada di sore hari ini ya, jam 4:30 ya ternyata di puncak Adat Siak. Semoga kita semua diberikan satu kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari kita. Amin. Baiklah friend, kali ini saya coba untuk mengulas sedikit ya. Saya dapat tamu baru ya. 2 hari yang lalu saya dapatkan Honda Blade 2011 110 cc. Dan Honda Blade di depan saya ini adalah jenisnya Blade yang generasi pertama di tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011. Dan ini adalah 2011. Masih karburasi dan ada 4 jenis sebenarnya ya. Dari tahun itu ada 4 jenis. Warnanya itu ada yang oranye. Ini masuk limited edition yang Repsol. ala-ala pembalap begitu ya. Wow, ramai sekali friend, karena ini jalan besar ya, jalan lintas selatan. Kalau dari kualitas motor ini, menurut saya ya, tanggung friend. Jadi tidak baik dan tidak jelek, tanggung lah, sedengan. Karena saya ngeceknya malam-malam saat itu dan mencari motor Blade itu ya sulit sekali kalau sekarang, karena ini motor yang sudah berhenti produksi dan hampir punah. Saya dapat motor ini, harganya, ayo guessing friends, kira-kira harga berapa ya motor kayak gini di pasaran? Berapa? Ya betul, ini harganya adalah 6.600.000. Saya dapatkan 6.600.000 sudah dikirim sampai ke rumah. Karena rumahnya itu hanya beda kecamatan dengan saya ya. Kalau saya Wonogiri Kota, yang miliknya adalah Sidoarjo, kurang lebih 20 kilo dari kota Wonogiri. Yuk. Ya friend, tipe motor Honda Blade ini memang tipe mesinnya 4 langkah ya, SOHC dengan pendingin udara. Dan diameter langkahnya ini adalah 50 kali 55,6 mm. Dan volume mesinnya sudah saya sebutkan di awal, yaitu 110 cc. Nah dulunya friend, harga motor ini ketika baru di tahun 2011 dibanderol kurang lebih 14,5 ya, 14,5 juta. Untuk harganya memang di bawah Supra ini friends. Dan dilihat dari starternya friend, seperti Honda kebanyakan, yaitu menggunakan starter kickstarter biasa di sini. Dan ini tidak ada apa ya, karetnya ya, beda dengan Supra friend, berbeda sekali. Kalau Supra di sini ada karetnya ya di kickstarternya. Dan yang kedua dengan double starter. Dan ini dari sektor mesinnya ya friend ya, 110 ini cukupan untuk motor bebek pada saat itu ya. Dan cukup irit bensinnya, BBM-nya. Blade ini juga menggunakan percepatan yang sama dengan Supra biasa. Jadi 4 percepatan ya, depan, maju dan netral. Sama dengan Honda bebek yang lainnya friends, untuk Honda Blade ini. Dan kapasitas olinya sama, yaitu 0,8 atau 800 cc. Jadi kalau ngisi oli friend sama dengan Supra biasa friend. Ini dari sektor mesinnya ya friend. Kemudian untuk jok atau bensinnya ini 3,7 friend, 3,7 liter. Nah ini, jadi 4 liter masih sisa ya friend, nggak cukup ya. Intinya ngisi 25 hampir penuh ya. Kalau posisi R sekali ya 30 begitu. Untuk premium atau pertalite ya. Karena ini jenis mesinnya adalah karburasi, jadi masih support ya, nyaman juga dengan pertalite. Syukur-syukur dengan menggunakan Pertamax yang notabene pembakaran lebih sempurna. Dan karena ini baru 2 hari saya beli, bensin yang di dalam itu saya tanya ini isinya adalah pertalite friends. Nah kemudian untuk bagasinya ya, karena ini semi sport,
Mungkin ini lebih kecil dari Supra 125 ya, tapi cukuplah untuk toolkit, kunci, dan digunakan untuk jas hujan sudah sangat cukup ya. Ramping ya kalau kita lihat. Dan kilometernya ganti oli kemarin saya catat ini ya, 26.000. Ini ganti olinya kemarin ya, supaya tidak lupa. Kemudian dari atas ya friend, speedometer sama masih menggunakan analog ya, tombolnya biasa seperti Supra, teknologinya masih seperti biasa ya, hanya beda di model dari speedonya dibandingkan Supra sama. Kemudian untuk spionnya ini mirip sekali dengan spion Beat ya, sama. Dan untuk jarak jauhnya dan masih lampunya manual. Coba ini kita lihat ya friend. Ini netralnya ini. Nah ini masih nyala ya. Nah ini ratingnya coba dilihat. Nah masih nyala di motor second. Nah ini kanannya ya friend, kanannya. Dan klaksonnya nih friend, masih nyala juga transportnya. Dan uniknya friend, di tahun ini ya 2011 ini saya suka sekali dengan lampu-lampunya masih nyala, remnya ya. Misalnya ini, coba ini saya pegang handle remnya. Nah ini rem depan friend, masih nyala, bagus. Dan ini saya injak yang belakang. Nah ini belakang yang pakai kaki ya, nyala, masih bagus remnya. Dan jarak roda ya, sumbu roda ini 1,3 ya, di antara dua roda ini 1,3 meter, artinya ini ya standar untuk motor-motor bebek di Indonesia. Karena modelnya ini kalau saya melihat itu ramping ya, beda dengan Blade yang 2013 sampai 2018 itu modelnya sudah bongsor ya. Dan saya memang kurang suka yang model itu, makanya mencari yang tipe yang mungilnya ini friends. Karena kenapa mungil? Karena berat kosongnya adalah 104 kilo ya, jadi nggak terlalu berat dibandingkan Supra, berat Supra banget friends. Dan dari sektor lampunya ini yang saya sangat suka itu di bagian depan ya, lampunya ya friend. Ini sudah sangat modern ya, futuristik dan sporty sekali ya, sehingga ini model sportinya Honda di tahun itu ya ini dengan lekukan seperti ini ya friend. Dan ini ratingnya juga nempel seperti ini, lampunya bagus. Dan slibornya memang speedboardnya beda dengan Supra. Kalau ini memisah ya, ini tidak masuk ke atas sehingga menjadi apa ya, lebih sporty begitu. Nah sebagian orang memang terkecoh kemarin saya pakai dari depan, dikiranya ini adalah Honda Beat, mirip Honda Beat. Padahal ketika didekati, oh ternyata ini adalah Blade yang keluaran pertama limited edition. Kemudian dari sektor skok ya friend, teleskopik biasa, diameternya sama motor bebek umumnya ya, dan menggunakan pelek yang sporty sekali ya. Warnanya adalah orange sesuai dengan Repsolnya ya. Semua orange termasuk peleknya. Ini masih ori friend, belum ada yang diganti. Dan ringnya adalah 17 ya. Itu ada base liwat friend. Nah itu ada base, ringnya 17. Dan ukuran bannya adalah 1790 untuk depan dan 8090 untuk ban belakangnya. Jadi masih menganut motor standar bebek Honda biasa ya friend. Ini dari sektor kaki-kaki friend. Dan yang berikutnya adalah shocknya dan lengan ayonnya ganda friend. Ini lengan ayon biasa dan shocknya ini ganda, artinya dua. Sayang ini yang ori kemarin saya ganti friend, karena yang ori itu tinggi banget. Panjang skoknya adalah 32 ya standarnya. Ini saya ganti dengan GL Pro yang hanya 30. Jadi lebih pendek ya, karena saya suka dengan Honda yang belakang itu ceper ya. Ini lebih pendek ya dari sektor skok, tapi orinya masih asli ya, saya tinggal di rumah sama. Dan yang menarik lagi menurut saya ya friend, ini adalah model lampunya, lampu rem di belakang ini. Ini mirip-mirip dengan Honda Vario
tahun 2016 ya. Mungkin ini terinspirasi dari ini ya, Vario. Keren, ramping ini. Well friend, sampai di pengereman ya, rem ya. Kaliper biasa cakram standar Honda. Ini hampir sama dengan Honda yang ada di Honda Revo mungkin ya, imbang sama. Dan ada yang mengatakan memang mesin dari Blade ini adopsi dari Revo. Jadi mirip ya, dalamannya mirip dengan Revo dan Blade. Dan di belakang ini baru saya ganti kemarin friend, di Ahas ya. Nah ini baru saya ganti kemarin karena remnya sudah aus. Remnya ini biasa, jadi yang depan adalah disc brake, sedangkan yang belakang masih menggunakan kampas biasa. Nah biasanya ini pengguna yang modifikasi ini bisa diganti dengan disc brake juga ya. Depan disc brake, belakang disc brake. Dan yang tidak kalah menarik friend, saya suka sekali dengan knalpotnya ya. Ini sporty ya, di tahun 2008, 2009 sampai 11 knalpotnya sporty. Ya, ini sudah menggunakan aluminium yang ujungnya ini ya, friend. Dan suaranya itu tidak dibobok, sudah greng. Enak suaranya, tapi besok saya akan custom ya. Knalpot ini saya bobok menjadi seperti CRF saya yang suaranya mantep. Ya, tapi pakai yang ori aja friend, dibobok. Karena apa? Karena kalau pakai yang aftermarket takutnya kalau nanti ada mokmen kena ya, karena tidak standar. Ya, ini. Ya, karena second ya friend. Ini catnya sudah agak mengelupas ya. Karena sudah 13 tahun ya digunakan. 13 tahun cat-catnya. Dan saya katakan memang tadi di awalan motor ini tidak istimewa. Cukupan lah, kualitinya itu cukup, tidak jelek, tidak bagus banget. Ya cukupan, karena di harga hanya 6.600.000 dapat motor secakep ini. Nah memang kebanyakan dari teman-teman kita ya, friend semua ya, masyarakat di Indonesia ini kurang menyukai ya. Ini opini saya ya, dari saya baca di sosial media, memang ini tidak digemari seperti saudaranya Supra yang generasinya sampai sekarang masih ada. Sedangkan yang ini sudah mati di tahun 2018 ya. Jadi ini hanya keberadaannya 10 tahun, 2008 sampai 2018. Artinya saat ini sudah tidak muncul baru lagi. Nah, ini indikasinya bahwa ini kalah dengan keberadaan Supra sampai sekarang masih eksis. Ya karena modelnya seperti ini ya friend. Orang-orang yang usia-usia seperti saya ini biasanya memang kurang suka. Tapi kalau saya melihat motor ini adalah unik banget. Ya. Ini menurut saya, makanya saya hunting karena ingin memiliki motor second Blade ini. Unik. Kelebihan dari Honda Blade ini adalah satu, di bahan bakarnya hemat karena cc-nya hanya 110 ngirit tetapi bertenaga. Dan ini sangat pas sekali digunakan untuk harian, bermanuver harian di jalan-jalan perkotaan, dan jalannya bisa zigzag dan seterusnya. Ini adalah lincah. Jadi sporty dan lincah, ini kelebihan yang pertama dari Honda Blade ini. Kemudian kelebihan yang kedua ya, kalau ini menurut saya modelnya itu sangat apa ya, mungil dan sportif ya, Dan kelebihan yang kedua menurut saya ya, ini ya, bodinya itu cukup mungil ya, kecil, sportif, kemudian atraktif juga, unik ya. Ini kelebihan dari model dari motor ini. Apalagi kalau dilihat tadi ya, dilihat dari headlampnya, ini sangat sportif banget ya, keren. Oke, maaf friend, di sini memang ramai sekali ya di sore hari. Ya sambil ngonten ya, mereview sambil jalan-jalan. Yang ketiga friend, kelebihan dari motor ini adalah minim perawatan ya, gampang sekali untuk dirawat. Ini terbukti dari untuk 13 tahun ini yang memiliki adalah mak-mak ya, mbak-mbak. Ini hanya untuk mengantar anak sekolah setiap hari dan hanya diganti oli secara rutin aja ya. Perawatannya sangat minim perawatan. Oke. Ini kurang perawatan, terbukti ini sudah kayak gini ya friend.
ya, karena emak-emak ya ini sudah mengelupas, untuk cat-catnya sudah tidak mulus lagi, masih jalan bagus. Nah ini mungkin merupakan kelebihan dan kekurangan mungkin ya. Kalau mau menjual ini untuk saat ini ya gampang-gampang sulit ya friend. Karena apa? Karena peminat dari motor ini adalah terbatas, yang saya katakan tadi. Mau jualnya ya kalau pas dengan pembeli yang butuh ini adalah cepat. Tetapi kadangkala untuk umum ini adalah tidak gampang dijual dengan cepat, karena penghobi dari motor ini adalah terbatas. Ini mungkin kekurangan yang satu ya friend. Dan kekurangan yang kedua ya friend, kalau tadi setelah test drive itu akselerasinya ya tidak jauh berbeda dengan motor-motor lain yang sekelasnya, yaitu Revo. Dengan Supra masih bagus, Supra 125. Meskipun tanjakannya Supra 125 itu kurang, tapi untuk top speednya ini kalah dengan Supra 125. Ya untuk performa mesin ya fine-fine aja lah friends, tidak terlalu istimewa untuk motor ini. Dan kekurangan berikutnya ya friend, ini mungkin bisa kekurangan bisa kelebihan. Kalau yang ini, kalau dari test drive tadi, skok depan itu empuk sekali, dan skok yang aslinya itu empuk sekali yang belakang, maka saya ganti dengan GL Pro ya. Dan untuk touring terasa skok yang empuk itu nyaman, tetapi untuk trek yang kenceng, tikungan tajam, mungkin skok yang terlalu lembek, terlalu lemah itu juga berbahaya di tikungan-tikungan. Well friend, terakhir ya friend, anyway saya pikir ini motor yang worth it ya, karena dengan harga 6 jutaan saja sudah dapat motor yang seperti ini. Sekali lagi bahwa motor ini tidak istimewa ya. Kalau dilihat dari bodi-bodinya ya, kalau mesinnya masih segel. Dan untuk rentang harga ya friend, kalau mencari motor jenis Blade ini, harga rentangnya adalah 5 juta sampai 7 juta, tergantung dari kualitas motor second tersebut. Nah karena ini ya fine-fine aja ya, medium, cukup di angka 6,6 juta. Baiklah friends, saya akhiri ya review singkat tentang Honda Beat second di tahun 2024 ini, rakitan 2011 ini. Dan mohon maaf ya jika ada salah-salah kata, karena saya mempunyai Beat ini baru 2 hari ya, belum genap 7 hari ya, baru 2 hari, sehingga yuk untuk tambahnya informasi yang sangat kurang ditambahkan di kolom komentar ya. Dan paling tidak menambah wawasan fans semua yang akan membeli Honda Beat yang sekarang keberadaannya sudah sangat langka banget ya. Sudah jarang sekali mencari Beat di pasaran yang istimewa, apalagi sulit sekali. Kalau motor-motor yang lain mungkin Supra masih banyak, tapi kalau Beat yang istimewa luar biasa sulitnya. Ya semoga konten ini bermanfaat. Finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.